Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak juga mau mengingatkan buat kalian semua, supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirim tugas kalian ke Google Classroom, oke? Haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Karya Penyelamatan Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian telah belajar firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasalnya yang ketiga. Bagaimana kalian semua mengetahui tentang hubungan manusia dengan Allah sebelum dan sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka dapat menikmati segala berkat Allah yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Tidak ada penderitaan dan duka yang mereka alami. Mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah dengan begitu indah. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Mereka kehilangan berkat yang melimpah dari Allah. Hidup mereka menjadi penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan oleh karena hukuman yang mereka terima dari Allah akibat dosa yang mereka lakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu tidak hanya menguasai Adam dan Hawa, tetapi juga menguasai keturunan Adam dan Hawa. Dan dosa yang ada di dalam kehidupan manusia ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan atau penghukuman yang akan dialami oleh manusia selama hidup di dunia ini saja, tetapi dosa itu akan mendatangkan maut atau kematian kekal di dalam api neraka. Hal ini dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan di dalam kitab Roma ayat 3, ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa semua manusia di dunia ini telah dikuasai dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena ketidaktaatan oleh satu orang, yaitu bernama Adam. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal di dalam api neraka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah karya penyelamatan Allah. Berbicara tentang penyelamatan berarti ada pihak
Dalam hal ini seseorang yang butuh untuk diselamatkan atau seseorang yang membutuhkan pertolongan. Tindakan penyelamatan diberikan kepada seseorang karena orang tersebut tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga orang tersebut membutuhkan pihak atau orang lain untuk menolong atau menyelamatkannya dari bahaya yang mengancam nyawa atau jiwanya. Demikian juga dengan orang berdosa. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membutuhkan juru selamat di dalam hidupnya. Orang berdosa dapat diibaratkan atau digambarkan seperti orang yang terjebak dalam banjir yang berarus kencang dan airnya semakin bertambah tinggi. Orang yang terjebak banjir ini berdiri di atas batu yang besar, tetapi karena arus banjir semakin deras dan ketinggian banjir semakin tinggi, maka keselamatan jiwa orang ini terancam karena akan terseret oleh arus dan tenggelam ke dalam air yang dalam yang akan menyebabkan kematian. Orang ini tidak dapat melakukan apapun karena jika ia nekat untuk berenang, untuk menyelamatkan diri, maka yang terjadi bukan keselamatan tetapi kematian yang akan ia temui. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain untuk menyelamatkannya dari kepungan air banjir tersebut. Hanya tim rescue atau tim penyelamat yang dapat membantunya keluar dari bahaya banjir yang mengancam jiwanya. Tim rescue tim rescue akan bertindak menyelamatkan orang ini dengan menggunakan pesawat helikopter. Dan dari pesawat tersebut tim rescue akan menurunkan tali dari pesawat untuk menarik orang yang sedang terjebak banjir tersebut sehingga orang tersebut dapat selamat dari bahaya banjir. Demikian pula keadaan orang berdosa. Ia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Usaha apapun yang dilakukan manusia berdosa untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal akan menjadi sia-sia. Orang berdosa memerlukan juru selamat untuk memperoleh hidup kekal di sorga. Dan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia berdosa berusaha untuk menyelamatkan diri dari hukuman akibat dosa, yaitu maut atau hidup kekal di dalam api neraka. Manusia berusaha sedemikian rupa dengan usahanya agar dapat terbebas dari hukuman api neraka. Usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan dengan cara melakukan berbagai-bagai perbuatan baik, berbagai-bagai amal dan ibadah agar memperoleh hidup kekal di sorga. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang usaha manusia untuk mendapatkan hidup kekal di sorga ini? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Efesus ini, bahwa kita diselamatkan, kita memperoleh hidup kekal di sorga, itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah atau pemberian Allah. Usaha manusia tidak akan pernah dapat membebaskan manusia dari dosa dan hukumannya. Manusia berdosa membutuhkan kasih karunia atau anugerah Allah. Dan anugerah keselamatan hanya dapat kita peroleh di dalam karya Allah melalui penyelamatan atau penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib.
kita tidak bisa memegahkan diri karena keselamatan yang kita miliki, karena keselamatan yang kita miliki itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Kita memperoleh keselamatan atau hidup kekal di dalam surga, yaitu dengan cara kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita yang mengatakan bahwa keselamatan itu dapat kita peroleh hanya melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa keselamatan itu dianugerahkan atau diberikan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus namanya. Ketika kita percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kita beroleh hidup yang kekal di sorga. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa keselamatan tidak akan dapat ditemukan oleh manusia kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yaitu barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Haleluya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa jalan satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau di dunia ada peribahasa atau pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi untuk dapat sampai ke sorga, untuk memperoleh hidup kekal, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, di mana kita dapat memperoleh janji hidup kekal bersama Allah Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak meminta kepada kalian supaya soal ini kalian tulis di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakannya, kalian kirim ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Soal nomor 1. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh satu orang, yaitu yang bernama ... Haleluya. Sekarang soal nomor 2. Upah dosa adalah ... Haleluya. Soal nomor 3.
Siapakah yang disebut sebagai jalan kebenaran dan hidup? Titik-titik. Soal nomor 4. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi berdasarkan titik-titik. Haleluya, haleluya. Sekarang soal nomor 5. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis di dalam kitab titik-titik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti karena keselamatan kita peroleh berdasarkan anugerah atau pemberian Allah, lalu kita bebas melakukan segala sesuatu, ya, termasuk perbuatan dosa. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita telah dimerdekakan dari dosa, kita telah dibebaskan dari hukuman kekal, maka kita harus mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang begitu mahal, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, keselamatan itu telah diberikannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berbuat apa yang baik dan apa yang benar karena kita ingin memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.